Bang! Batu-batu yang hancur beterbangan di mana-mana dan Qiu-Qiu terbang kembali ke sisi Lu Ming. Ia mengguncang tubuhnya dan baik-baik saja. Wus! Mata katak tingkat Dewa Surgawi itu dipenuhi dengan keganasan saat ia melotot ke arah Lu Ming dan Qiu-Qiu. Kemudian, dengan lompatan kakinya, tubuhnya yang besar menerkam ke arah Lu Ming dan Qiu-Qiu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia membuka mulutnya dan lidahnya yang merah menyala seperti cahaya pedang yang tajam, menusuk ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, sinar cahaya hitam meledak keluar dan menyerbu ke arah Qiu-Qiu. Rantai es. Lu Ming tidak berani ceroboh menghadapi katak tingkat Dewa Surgawi itu. 9 rantai es terbang keluar dan melilit katak itu. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan 9 lapis baju besi Crimson Gold untuk melindungi tubuhnya dan menampilkan 9 teknik Kun Peng Surgawi. Dalam sekejap, ia menyerbu ke arah katak itu, dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit menebas ke arah katak itu. Namun, Lu Ming masih meremehkan kodok ini. Lidah kodok itu seperti pedang yang tak tertandingi. Dengan ayunan, ia menghantam rantai es. Rantai es bergetar hebat dan kemudian hancur satu persatu. Kemudian, ia terus menyerang Lu Ming dengan lidahnya. Bang! Pedang tempur Lu Ming menghantam lidah kodok. Seolah-olah ia telah menghantam kulit. Itu tidak menembus pertahanan kodok. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari lidah, bergerak di sepanjang pedang tempur dan mengenai Lu Ming. Tubuh Lu Ming terpental dan ia menabrak dinding di samping. Puff! Lu Ming merasakan darah di tubuhnya bergejolak dan ia batuk seteguk darah. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Kekuatan kodok ini bahkan lebih kuat dari Liu Feiyun. Mereka berdua adalah Dewa Surgawi tingkat pertama, tetapi kekuatan Liu Feiyun jelas bukan tandingan kodok ini. Qiu-Qiu mengacungkan 2 pedang tempurnya dan bertabrakan dengan cahaya hitam yang dipancarkan oleh katak itu. Untuk sesaat, ia berhasil menahan serangan itu. Lagi, Lu Ming bergerak dan menyerang katak itu lagi. Dari formula, kuantitas, aliran kekuatan ilahi yang stabil menyembur ke dalam tubuh Lu Ming, menjaga kekuatan ilahinya tetap penuh. 9 rantai es terbentuk sekali lagi. Katak itu sudah terluka parah. Kali ini, ia tidak bisa lagi melompat keluar dari rantai es. Tubuhnya ditutupi lapisan es. Qiu-Qiu menyerbu ke depan dan menebas 2 kali, membunuh katak itu sepenuhnya. Lu Ming menghela napas panjang lega. Ia akhirnya membunuh katak itu. Katak Dewa Surgawi bahkan lebih kuat dari Liu Feiyun. Memang sulit untuk dibunuh. Lu Ming dan Qiu-Qiu bekerja sama dan menggunakan segala cara. Mereka sangat memahami waktu yang tepat untuk membunuh kodok itu. Jika waktunya tidak tepat, mereka tidak akan bisa membunuh kodok itu meskipun mereka bekerja sama. Kultivasiku masih terlalu rendah. Lu Ming mendesah. Berbagai keterampilan ilahi dan keterampilan rahasianya sangat kuat, tetapi kultivasinya rendah, jadi dia tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Faktanya, alasan utamanya adalah lawan Lu Ming terlalu kuat. Jika dia menghadapi seseorang dengan level yang sama atau beberapa level lebih tinggi darinya, Lu Ming dapat dengan mudah membunuh mereka dalam hitungan detik. Lu Ming, yang hanya berada di tahap ketiga alam dewa sejati, terlalu jauh dari pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Jika itu adalah dewa sejati tahap ketiga lainnya melawan Dewa Surgawi, kemungkinan besar dia akan ditampar sampai mati. Setelah kodok itu terbunuh, gua itu menjadi sunyi. Gua ini tampaknya adalah gua Raja Kodok, dan kodok lainnya tidak berani masuk. Mata Qiu-Qiu membara saat menatap potongan logam itu. Ia segera bergegas dan membuka mulutnya untuk menggigit besar. Gigel-gigel, percikan api beterbangan ke segala arah. Potongan logam itu digigit sepotong demi sepotong oleh Qiu-Qiu, dan ia menelannya. Tidak lama kemudian, seluruh potongan logam telah dimakan sepenuhnya oleh Qiu-Qiu. Aku akan berevolusi. Qiu-Qiu berubah menjadi bola logam dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Lu Ming duduk bersila tidak jauh dari Qiu-Qiu dan menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam pertempuran tadi, ia telah terluka parah. Setelah luka-lukanya sembuh, Lu Ming mulai berkultivasi di dalam gua. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu, dan Qiu-Qiu masih dalam proses berevolusi. Jelas bahwa potongan logam itu tidak mudah untuk dimurnikan. Lu Ming, aku akhirnya memurnikan energi bunga dewa kuno. Apakah kamu membutuhkannya sekarang? Jika kamu membutuhkannya, aku akan segera mentransfernya kepadamu.
Suara formula, kuantitas terdengar. Baiklah, berikan padaku. Mata Lu Ming berbinar. Setelah puluhan tahun berlatih dan berkultivasi, fondasi Lu Ming sudah sangat stabil. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerobos. Perhatikan, formula, ukur, mengingatkannya. Kemudian, itu bersinar terang dan gelombang energi yang sangat murni melonjak ke tubuh Lu Ming dari formula, ukur. Lu Ming mengedarkan mantra Dao segudang alam semesta dengan kekuatan penuh untuk memurnikan gelombang energi. Energi yang dimurnikan oleh formula, kuantitas, terlalu murni. Dia hanya perlu memurnikannya dengan santai dan itu akan sepenuhnya diubah menjadi kekuatan ilahi Lu Ming. 6 api ilahi di dantiannya terus tumbuh. Awalnya, api ilahi ke-6, api ilahi yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi misterius, tidak terlalu kuat dan belum mencapai tingkat api ilahi lainnya. Tetapi sekarang, api ilahi ini juga tumbuh dengan cepat dan mengejar api ilahi lainnya dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika api ilahi misterius itu mengejar api ilahi lainnya, ledakan keras datang dari tubuh Lu Ming. 6 api ilahi terbakar dengan ganas dan berlipat ganda dalam sekejap. Kekuatan ilahi dalam tubuh Lu Ming juga meningkat dengan cepat. Alam Dewa Sejati tahap keempat. Kultivasi Lu Ming telah menembus ke tahap keempat alam Dewa Sejati, tetapi tidak berhenti. Kultivasinya masih meningkat pesat. Saat itu, keturunan Dewa Kuno telah menanam terlalu banyak bunga Dewa Kuno dan menyerap daging dan darah banyak ahli. Energi yang terkandung di dalamnya sangat kaya. Saat itu, sebagian besar energi telah digunakan untuk memadatkan hati Dewa Kuno. Namun, energi yang tersisa dalam formula, kuantitas, masih sangat kuat. Kultivasi Lu Ming dengan cepat melaju menuju puncak tahap keempat alam Dewa Sejati. Tidak lama kemudian, ia mencapai puncak tahap keempat alam Dewa Sejati dan mulai melaju menuju tahap kelima alam Dewa Sejati. Boom! Tidak lama kemudian, ada raungan lain di tubuh Lu Ming. Ia telah menembus ke tahap kelima Dewa Sejati. Hanya ketika ia menerobos ke tahap kelima alam Dewa Sejati, energi yang melonjak keluar dari formula kuantitas sepenuhnya disempurnakan oleh Lu Ming. Keren, ini terlalu keren. Merasakan kekuatan ilahi yang melonjak di tubuhnya, mata Lu Ming berbinar dan ia dipenuhi dengan keyakinan. Kultivasi Lu Ming telah menembus 2 level berturut-turut, dan kemampuannya telah meroket. Orang harus tahu bahwa keterampilan rahasia akan meningkat dengan terobosan kultivasi. Selain itu, kekuatan ilahi misterius juga telah mencapai level kekuatan ilahi lainnya. Kekuatan-kekuatan ilahi Lu Ming telah mencapai level yang mencengangkan, jauh melampaui para kultivator bela diri dengan level yang sama. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat membunuh Raja Katak itu bahkan jika aku sendirian. Lu Ming bergumam. Dia memang percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak takut pada Dewa Surgawi tingkat pertama biasa. Dia bisa membunuh mereka sepenuhnya. Bus! Sepanjang jalan, mereka bertemu kodok dari waktu ke waktu tetapi mereka semua dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Tidak lama kemudian, Lu Ming keluar dari sarang kodok. Namun, Lu Ming tidak berniat untuk kembali ke pangkalan untuk beristirahat. Dia penuh dengan kekuatan ilahi dan tidak terluka. Selain itu, kemampuannya telah meningkat pesat. Tidak perlu baginya untuk kembali ke pangkalan untuk beristirahat. Akan lebih baik baginya untuk berlatih di pegunungan buas dan mendapatkan harta alam. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming telah berlatih di pegunungan terpencil dan telah mendapatkan lebih banyak harta alam. Namun, Lu Ming tidak membiarkan formula, kuantitas, menghabiskan semua obat ilahi. Dia menyimpan beberapa obat ilahi yang jarang terlihat di dunia luar. Obat-obatan ilahi ini tidak hanya berharga di luar, tetapi juga mungkin berguna di masa depan. Lu Ming, seseorang mendekatimu dengan kecepatan tinggi. Orang-orang yang mencoba membunuhmu terakhir kali. Tiba-tiba, suara Bon bergema. Orang-orang ini benar-benar gigih. Baiklah, aku akan bermain dengan kalian kali ini. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia tidak pergi, tetapi tetap tinggal dan menunggu. Sekarang, basis kultivasinya telah meningkat pesat, dan Qiu-Qiu telah menembus ke Dewa Surgawi, jadi dia sangat percaya diri. Bus! Dan EBCP, Wosh! Hanya dalam beberapa tarikan napas, terdengar suara keras udara yang terkoyak di kejauhan. 7 hingga 8 sosok muncul dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Anak ini ada di sini, seperti yang diharapkan.
Kepung dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Saat orang-orang ini melihat Luming, mata mereka berbinar dan mereka mempercepat langkah. Sosok mereka melintas dan mereka mengepung Luming dari segala arah. Total ada 8 orang. Mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh Putra Sein Tianhong dan Putra Sein Cahaya sementara untuk mengejar Luming. Mereka belum menyerah dan telah berkeliaran di sekitar daerah itu selama beberapa bulan terakhir. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan Luming. 8 dari mereka mengepung Luming. Aura mereka yang kuat memenuhi udara dan menutup semua arah, takut Luming akan melarikan diri lagi. Apa yang kau lakukan? Kalian semua terlihat sangat ganas. Kenapa kau tidak bersujud padaku? Luming berkata dengan santai. Hahaha, 8 dari mereka tertawa. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, Putra Suci, kau diambang kematian dan kau masih ingin pamer. Luming, hari ini adalah hari kematianmu. Kematianku, apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan kemampuanmu yang menyedihkan? Luming berkata dengan jijik. Suara menghina Luming terdengar. Sekarang, dia memiliki gambaran kasar tentang kultivasi orang-orang ini. Dia benar-benar merasa tenang dan tidak merasakan tekanan sama sekali. Kedelapan orang ini semuanya berada di alam dewa surgawi. 4 dewa surgawi tingkat pertama, 3 dewa surgawi tingkat kedua, dan 1 dewa surgawi tingkat ketiga. Mengingat kemampuan Luming, akan sulit baginya untuk melawan dewa surgawi tingkat kedua. Paling-paling, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, Luming memiliki QQ. Ketika QQ berada di tingkat dewa sejati, dia pasti bisa melawan dewa surgawi yang lebih lemah dengan kekuatan penuhnya. Orang harus tahu bahwa ada kesenjangan besar antara dewa sejati dan dewa surgawi. Sekarang setelah QQ berhasil menembus dewa surgawi, kekuatan tempurnya telah meroket entah seberapa banyak. Melewati 2 tingkat dan membunuh dewa surgawi tingkat ketiga sama sekali bukan masalah. Oleh karena itu, Luming tidak terlalu memikirkan orang-orang ini. Kamu benar-benar sombong. Kalau begitu, biar aku lihat apakah kau punya hak untuk bersikap sombong. Seorang pria kekar setengah baya melangkah maju. Aura kuatnya menekan Luming seperti gunung, tetapi Luming tidak bergerak sedikit pun. Bunuh! Pria kekar itu meraung. Sebuah kapak perang muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke Luming. Pria kekar ini memiliki kultivasi dewa surgawi tingkat pertama. Meskipun dia meremehkan Luming secara lisan, dia sama sekali tidak meremehkannya saat dia menyerang. Dia menggunakan kekuatan penuhnya saat dia menyerang. Lagi pula, saat itu, Luming dan QQ telah bergabung untuk mengalahkan Liu Feiyun. Meskipun pria kekar ini sedikit lebih kuat dari Liu Feiyun, dia tidak jauh lebih kuat. Yang lain tidak bergerak. Sebaliknya, mereka menjaga sekeliling, takut Luming akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bus! Sebuah tombak panjang muncul di tangan Luming. Tombak panjang itu bergetar dan dia menusukkannya ke depan. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan langit. Terlebih lagi, saat dia menyerang, Luming memicu kekuatan tempur 3 kali lipat dari formula pertempuran. Dentang! Tombak dan kapak perang bertabrakan dengan ledakan keras. Tanah di bawah kaki mereka retak dan menyebar ke segala arah. Kemudian, sesosok mundur dengan cepat. Itu adalah pria parubaya. Ini, bagaimana mungkin? Di samping, jantung 7 orang lainnya berdetak kencang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Luming sebenarnya berada di atas angin dalam tabrakan langsung dengan pria parubaya itu. Mereka dapat melihat dengan sangat jelas bahwa kali ini, Luming tidak bergantung pada bantuan eksternal apapun. Dia sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri. Yang lain mengangguk, dan kekuatan ilahi dari semua warna meledak. Jika kalian ingin membunuhku bersama, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Niat membunuh terpancar di mata Luming. Dia melangkah dengan berat dan sosoknya benar-benar bergegas menuju sesepuh dewa surgawi tingkat ketiga, meninjunya. Mencari kematian, orang tua itu tidak menyangka Luming akan menyerangnya. Meskipun Luming kuat, dia masih jauh darinya. Dia akan mencari kematian jika dia menjadi orang pertama yang menyerbunya. Oleh karena itu, dia teralihkan sejenak dan menggunakan keterampilan ilahi defensif sebagai pertahanan. Kemudian, cahaya pedang meledak dari telapak tangannya dan menebas ke arah Luming. Zas! Pergelangan tangan Luming menyambar petir.
Alasan mengapa Luming menjadi yang pertama menyerang Dewa Surgawi tingkat ketiga tentu saja bukan karena dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri tetapi pada Qiu-Qiu. Gumpalan petir muncul di gelang yang telah diubah Qiu-Qiu. Saat Luming melemparkan pukulan, sambaran petir setebal lengan melesat ke arah sesepuh itu. Ledakan, cahaya pedang orang tua itu langsung hancur. Petir itu tidak berhenti dan terus menyerang pihak lain. Keterampilan ilahi pertahanan lawannya seperti selembar kertas. Itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Petir itu menyambar tubuhnya, dan lelaki tua itu menjerit. Tubuhnya terpental dan jatuh puluhan ribu meter jauhnya. Seluruh tubuhnya berkedut dan hangus hitam. Dia menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup. Orang tua itu berada di ambang kematian dalam satu gerakan, dan 6 orang yang tersisa hampir mati ketakutan. Qiu-Qiu, bunuh. Luming meraung dan melambaikan tangannya. Qiu-Qiu terbang langsung ke arah Dewa Surgawi tingkat kedua. Saat terbang keluar, Qiu-Qiu mengulurkan 2 tentakel dan mengubahnya menjadi 2 pedang, menebas terus-menerus. Pria itu terkejut dan dengan cepat menangkisnya. Namun, ketika Dewa Surgawi tingkat kedua menghadapi Qiu-Qiu, dia hanya bisa disiksa. Cahaya pedang itu menebas, dan orang itu langsung terbunuh. Setelah itu, Qiu-Qiu menyerang Dewa Surgawi tingkat kedua lainnya. Adapun Luming, dia menyerang Dewa Surgawi tingkat pertama. 9 rantai es dengan cepat melilit pihak lain. Buka, pedang pria itu terus menebas, dan dalam sekejap, dia telah menebas ratusan kali, mencoba untuk memutuskan rantai es. Rantai es itu gelisah, dan percikan api terbang ke segala arah. Namun, dinginnya rantai es yang mengejutkan juga mengalir melalui pedang dan menyerbu ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa dingin seolah-olah dia akan dibekukan. Pembunuh bulan. Luming tiba dan melemparkan pembunuh bulan. Gerakan ini lebih kuat dari yang baru saja dilakukan Luming. Ini karena Luming telah memicu peningkatan 4 kali lipat dalam kekuatan tempur. Kau ingin membunuhku. Dalam mimpimu, pihak lain meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia menebas dengan pedangnya dan bertabrakan dengan serangan Luming. Tubuh pihak lain bergetar hebat, dan dia memuntahkan seteguk besar darah saat sosoknya mundur. Raungan, naga ilahi bercakar 9 tiba-tiba muncul di atas kepala Luming. Itu mengeluarkan raungan panjang dan menerkam ke arah pihak lain. Naga ilahi bercakar 9, seni materialisasi naga ilahi milik orang suci. Pihak lain mengeluarkan raungan yang sangat ketakutan, dan kemudian tubuhnya dicengkeram oleh naga ilahi bercakar 9, mencabik-cabiknya. Ada total 8 orang di sisi lain, dan sekarang, 4 telah jatuh, hanya menyisakan 4. 2 Dewa Surgawi tingkat pertama dan 2 Dewa Surgawi tingkat kedua. Sementara Qiu-Qiu sudah menyerang Dewa Surgawi tingkat kedua lainnya. Ayo pergi, orang-orang yang tersisa sudah takut setengah mati. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan bertarung, jadi mereka berbalik dan berlari. Dalam hal itu, mereka bahkan tidak sebanding dengan Luming dan yang lainnya. Zas! Qiu-Qiu mengeksekusi petir semacam itu lagi. Sebuah sambaran petir menyambar dan menyambar seorang ahli Dewa Surgawi tingkat kedua hingga tewas. Di Sekte Kongsuan, orang-orang ini semuanya adalah tetua sekte luar atau diaken sekte dalam. Mereka biasanya tinggi dan perkasa, tetapi sekarang, mereka jatuh satu demi satu. Qiu-Qiu terus menyerang Dewa Surgawi tingkat kedua terakhir, sementara Luming menyerang 2 Dewa Surgawi tingkat pertama terakhir. Fenomena naga ilahi mengeluarkan raungan panjang dan menerkam ke arah Dewa Surgawi tingkat pertama yang lebih tua, sementara dia sendiri menyerang Dewa Surgawi tingkat pertama lainnya. Luming, kami adalah tetua sekte luar dari Sekte Kongsuan. Kau tidak bisa membunuh kami. Itu benar, kami adalah pahlawan Sekte Kongsuan. Kau akan melakukan pengkhianatan jika kau membunuh kami. Beberapa tetua mulai meraung, memikirkan bahwa kau telah hidup selama bertahun-tahun, namun kau masih mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukankah itu menggelikan? Luming berkata dengan dingin, nadanya dipenuhi dengan ejekan. Sebelumnya, mereka telah bertekad untuk membunuh Luming. Sekarang mereka akan dibunuh. Mereka harus mengemukakan status mereka sebagai tetua sekte luar dari Sekte Kongsuan dengan harapan Luming akan membiarkan mereka pergi. Hanya orang bodoh yang akan membiarkan mereka pergi. Orang tua ini akan melawanmu sampai mati. Seorang tetua meraung dengan marah.
Dia tahu bahwa Luming tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia membakar kekuatan ilahinya dengan sekuat tenaga dan menyerang Luming, ingin menjatuhkannya bersamanya. Raung, raung, Luming dan ketiga iblis itu terlibat dalam pertempuran sengit di lembah gunung. Ketiga iblis jahat ini semuanya berada di alam dewa surgawi tingkat pertama. Lebih jauh lagi, kekuatan masing-masing dari mereka sangat mengejutkan, tidak lebih lemah dari Raja Katak saat itu. Ketiganya bergandengan tangan dan menerkam dengan kekuatan yang mencengangkan. Luming menggunakan semua kemampuannya untuk melawan ketiga iblis itu. Rantai es, kekuatan Dharma Naga Ilahi, 3 serangan penghancur dunia, 9 teknik Kun Peng surgawi, 9 lapis baju zirah emas merah. Luming menggunakan semua kemampuannya dan melawan ketiga iblis itu selama ratusan gerakan. Hebat, ini benar-benar hebat. Semakin banyak dia bertarung, semakin kuat semangat juang Luming. Dia merasa bahwa setiap sel dalam tubuhnya melonjak dan itu sangat memuaskan. Setelah setengah tahun berlatih, Luming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. Semua keterampilan ilahinya, seperti 3 serangan apokaliptik, 9 teknik Kun Peng surgawi, dan baju zirah emas merah 9 lapis, semuanya telah mencapai puncak lapisan kelima. Tingkat peningkatan ini sangat mengejutkan. Semakin jauh seseorang mengolah keterampilan ilahi, semakin sulit untuk ditingkatkan. Butuh waktu lama untuk naik level, terutama karena kultivasi Luming baru berada di tahap kelima alam dewa sejati. Luming mampu mengolah beberapa jenis keterampilan ilahi hingga ke puncak level kelima hanya dalam waktu setengah tahun karena pertempuran sengit yang terus-menerus. Terutama iblis di sini, mereka ganas dan brutal, kekuatan mereka mengejutkan, efek pelatihan akan lebih baik lagi. Pemahamannya tentang formula pertempuran telah meningkat 4 kali lipat, dan tingkat keberhasilannya telah mencapai 1/10. Selain itu, dalam 6 bulan terakhir, Luming telah memperoleh banyak obat ilahi. Sebagian besar dari mereka diberikan pada formula kuantitas untuk dimakan dan disempurnakan. Energi yang disempurnakan diteruskan ke Luming. Sekarang, kultivasi Luming telah mencapai puncak alam dewa sejati tahap kelima dan dia tidak jauh dari alam dewa sejati tahap keenam. Kecepatan ini tidak berbeda dengan mengendarai roket. Raungan, raungan. Sejak dimulainya pertempuran, energi iblis berkepala 3 telah terkuras habis. Ia mulai kehabisan energi dan perlahan-lahan ditekan oleh Luming. Ketiga iblis itu mulai mundur. Pada akhirnya, mereka menggeram dan benar-benar berbalik untuk lari. Mau pergi, Qiu-Qiu, kuserahkan padamu. Luming melambaikan tangannya dan Qiu-Qiu terbang keluar. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan 3 sambaran petir, yang menyambar ketiga iblis itu dan membunuh mereka. Di kedalaman kol, ada sebatang obat suci yang berkilauan. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Luming berjalan mendekat dan menyimpan obat suci itu sebelum meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa hari, Luming mengembara di hutan. Bus, dan EBCP, Wash. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang di atas hutan. Sekelompok orang terbang di atas kepala Luming, memancarkan tekanan yang kuat. Mereka semua berada di alam surgawi. Begitu banyak ahli, mereka dari sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan. Tatapan mata Luming berkedip. Ada orang-orang setengah baya, tua, dan bahkan muda dalam kelompok ini. Masing-masing dari mereka membawa pedang di punggung mereka. Sekali melihat pakaian mereka dan Luming tahu bahwa mereka berasal dari sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan, salah satu dari 3 penguasa. Orang-orang ini juga memperhatikan Luming, tetapi mereka hanya meliriknya dengan dingin sebelum mengabaikannya dan terbang ke satu arah, seolah-olah mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Luming tidak terlalu memikirkannya. Dia terus berkeliaran di hutan untuk mencari harta karun alam. Namun, tidak lama kemudian, seseorang terbang melewati kepala Luming. Kali ini, jumlah orangnya lebih sedikit, hanya 4 orang. Mereka dari Akademi Iblis yang unik. Mata Luming berkedip ketika dia melihat pakaian keempat orang itu. Tunggu sebentar. Keempat orang itu sudah terbang melewati mereka ketika seorang lelaki tua tiba-tiba memanggil dan mereka berempat berhenti. Pandangan lelaki tua itu beralih ke Luming. Jadi, anak ini, Luming yang mendapat tempat pertama dalam penilaian 13 klan. Anak ini benar-benar berhasil datang ke sini. Orang tua itu tercengang melihat Luming. Dia pernah melihat Luming sebelumnya.
Lu Ming telah memenangkan tempat pertama dalam penilaian 13 klan. Dia bahkan mengundang Lu Ming untuk bergabung dengan Akademi Iblis yang unik, tetapi Lu Ming menolaknya. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang Lu Ming, jadi dia mengenali Lu Ming dengan pandangan sekilas. Tetua Hong, kamu kenal anak ini? Seorang pemuda di antara keempatnya bertanya. Aku pernah melihat anak ini sebelumnya. Dia mendapat tempat pertama dalam penilaian 13 klan. Anak ini benar-benar bisa berlari di sini. Tunggu sebentar, kultivasi anak ini telah mencapai tahap 5 dewa sejati. Bagaimana ini mungkin? Mata lelaki tua Hong membelalak kaget ketika dia melihat tingkat kultivasi Lu Ming. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Lu Ming bahkan belum mencapai tingkat dewa virtual selama penilaian 13 klan. Dia hanya seorang dewa setengah. Sekarang, kurang dari 100 tahun telah berlalu dan Lu Ming benar-benar telah berkultivasi ke tahap kelima dari alam dewa sejati. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Hati lelaki tua bermarga Hong itu kacau balau. Bahkan belum 100 tahun sejak tempat pertama dari penilaian 13 klan terakhir. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, kultivasinya telah meningkat ke tahap 5 dewa sejati. Lalu, seberapa kuat kultivasinya saat itu? Petik 2. Orang lain bertanya, dewa setengah, kata lelaki tua bermarga Hong. Dewa setengah, apa? Dewa setengah. Tiga lainnya benar-benar tercengang. Kemudian, niat membunuh yang dingin memenuhi mata mereka. Orang yang sangat berbakat, namun dia bukan anggota Akademi Iblis unik mereka, jadi dia harus disingkirkan. Enyahlah, orang tua bermarga Hong itu sama sekali tidak menaruh kiu-kiu di matanya. Dia menyerang dengan sebuah gerakan, ingin mengirim kiu-kiu terbang. Namun, sambaran petir keluar dari tubuh kiu-kiu dan menembus serangan orang tua itu, mendarat di orang tua bermarga Hong. Orang tua itu menjerit saat dia dikirim terbang, menabrak beberapa pohon kuno. Dia sudah setengah mati. Dua lainnya sudah tercengang. Bus! Sosok kiu-kiu melintas dan langsung menebas dengan bilah pedang. Dewa surgawi tingkat kedua itu terbunuh oleh bilah pedang kiu-kiu, hanya menyisakan dewa surgawi tingkat pertama itu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pria kekar dewa surgawi tingkat pertama itu hampir mengompol karena takut. Dia berteriak ketakutan, tubuhnya gemetar tanpa henti. Pada saat ini, Lu Ming hanyalah iblis di matanya. Apakah mungkin aku tidak akan membunuhmu? Lu Ming melangkah maju. Niat membunuh yang dingin membuat tubuh pria parubaya itu semakin gemetar. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, rahasia harta karun. Pria parubaya itu berteriak. Rahasia harta karun. Mata Lu Ming berbinar. Melihat Lu Ming tergerak, pria parubaya itu melihat kesempatan untuk hidup. Dia sangat gembira dan segera berteriak, benar sekali, kami menemukan tempat yang pasti memiliki harta karun yang menakjubkan. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu lokasi tempat itu. Kamu tidak memiliki hak untuk bernegosiasi denganku. Bicaralah, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak, kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memberitahumu. Aku akan tetap mati. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Oh, Lu Ming memutar matanya dan mengangguk. Baiklah, selama apa yang kau katakan itu benar, aku tidak akan membunuhmu. Itu benar. Mata pria parubaya itu berbinar. Omong kosong, tentu saja itu benar. Cepat dan katakan padaku, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Lu Ming berkata dengan dingin. Baiklah, baiklah, aku akan memberitahumu. Pria kekar itu segera menjelaskan lokasi geografisnya. Aku sudah memberitahumu. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Pria parubaya itu menatap Lu Ming penuh harap. Melepasmu. Setelah aku melepaskanmu, apakah kau akan menunggu bala bantuan datang dan membunuhku? Lu Ming mencibir.